Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak TB. Selamat siang Mbak Happy, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana, sudah bisa kita mulai atau masih menunggu? Ini masih ada dua orang Pak atas Masih nama ada dua. iya Bu Risa dan Pak Jumaida. Oke, baik. Kita tunggu berapa menit ya? Sudah masuk Pak Jumaida. Satu orang lagi Pak, Bu Risa. Oh, Bu Risa ya. Ya, sudah coba dihubungi Mbak Happy, Mbak Risanya? Sudah dihubungi, sudah di Japri juga Pak. Oh, sudah ya. Baik, kita mulai saja ya. Baik, Karena agenda kita padat nih, cuman berapa JP ya hari ini. ya Pak. Sementara kita harus membahas penugasan-penugasan kemarin. Baik Pak. Baik, silakan Mbak. Baik, kepada Ibu Dea Anita, kami minta untuk merekod kegiatan pembelajaran hari ini. Duduk siap gerak. Lapor 9 orang peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN Angkatan 4 kelas B tahun 2024 siap menerima materi. Lanjutkan. Siap melaksanakan. Kepada Bapak Muhammad Naufal kami minta untuk memimpin doa. Baik teman-teman dan pemateri, sebelum kita melanjutkan ke agenda kita, mulai kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sebelum saya Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, istirahat di tempat, gerak. Pada Bapak TB kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Baik, teman-teman, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah nggak ada yang pusing ya, nggak ada yang stres karena penugasan kemarin ya. Alhamdulillah tidak Pak. Oh, ini Mas Cangki nih udah senyum-senyum nih Mas Cangki ini. Cukup stres. Cukup stres. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Izin saya menayangkan slide-nya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Ya, Pak. Ini pada pertemuan kedua untuk sinkronus pada hari ini masih penguatan, pendalaman dan penguatan agenda 1, khususnya untuk kesiapsiagaan bela negara ya teman-teman. Sebelumnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon nanti suaranya juga diusahakan yang lantang gitu ya, karena sudah sudah makan semua ya, berarti ya. Sudah makan berarti sudah ada energi ya. Baik, kita mulai. Indonesia bangsa dan
satu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanahku satu, kita semua. Indonesia bahagia. Syukurlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semua adalah sinyal seluruhnya untuk Indonesia Raya. Suci, tanah kita yang sakti, di sana aku berdiri, jaga Indonesia tanah yang ku sayang. Indonesia selamatlah dunia, punya dunia untuk Indonesia Raya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini jam-jam rawan ya. Kalau saya bilang jam-jam rawan karena di siang hari diawali tadi mungkin teman-teman makan siang dulu. Jadi bawaannya apalagi cuaca nih kalau di samping saya di kantor saya nih agak-agak mendung nih. Wilayah Serpong agak-agak mendung ya Mas Canggih ya. Serpong iya, Ya agak-agak mendung nih akan sangat agak berawan. enak banget ya kalau misalnya nanti kita agak Masuk. pulas sedikit. Mudah-mudahan nih teman-teman semangat karena kita cuma sampai jam 2:30 ya kalau di jadwal ya. Sampai 2:30 sementara saya harus mereview tugas daripada teman-teman yang kemarin sudah dikumpulkan. Tugas untuk yang asinkronus pertama. Kira-kira nih saya mau tanya dulu ke teman-teman mengenai proses pembuatan tugasnya, apakah menyulitkan teman-teman gitu, terus juga untuk proses kreatifnya itu dari mana,
terus juga apakah ide-idenya dapat dari A atau B atau diskusi atau gimana, nanti silahkan teman-teman sampaikan ya pas saat teman-teman memaparkan penugasannya. Cuman untuk yang penugasan individu ini tidak semuanya, karena kalau kita bahas semuanya ini akan sangat panjang waktunya ya. Jadi nanti materinya tidak tercukupi. Jadi mungkin nanti dipilih aja ya untuk learning journal pertama mungkin eh, 3 orang ya, 3 orang yang nantinya bisa menyampaikan. Terus juga untuk video aksi bela negaranya 3 orang ya. Jadi 3 orang saja, tapi gantian ya, tidak tidak yang eh, pertama menyampaikan learning journal, yang keduanya harus gantiin orangnya, tidak orang yang sama gitu. Terus juga nanti kita akan bahas video kelompok ya, gitu, video kelompok. Baik, silakan siapa yang mau menampilkan learning journal pertama. Learning journal yang video MP3 itu kan Pak ya? Yang ya yang podcast ya, yang suara saja, yang learning journal. Siapa yang mau learning journal? Atau video aja semuanya ya? Sedang di learning journal kan bentuknya MP3, bisa disambung di sini apa enggak ya? Enggak tahu. Kalau MP3 nggak tahu bisa di-share apa enggak. Oh gitu ya. Video aja mungkin Pak. Video aja ya. Baik, video aja. Nah, silakan siapa yang mau men-sharing videonya. Wah. Ayo, videonya canggih-canggih loh. Kemarin saya lihat, wah mantap nih videonya nih. Gitu. Atau saya muter nih. Boleh Pak, Bapak. Saya yang muter ya, tapi saya buka dulu nih, buka linknya dulu ya. Sebentar ya. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya bisa saya putar ya videonya ya. Kemarin saya sudah nonton ya. Oke. Jadi saya minta proses kreatifnya, terus juga idenya dari mana dan kenapa membuat video atau tayangan tugasnya seperti ini ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah muncul gambarnya? Iya, Pak, muncul. Sudah ya. Sedang loading. Loading. Masih loading. Tapi nggak ada Sekarang suaranya. kita Nggak ada suara? telah merdeka. Nggak ada Bentar. Pak. Ada, Pak, Ada Pak, suara. ada suara. Ada? Aman kok. Iya ada. Aman Ada, ya? Pak. Aman. Aman. Nggak ada. Mungkin perlu diperbesar lagi mungkin suara dari device teman-teman. Kita ulangi dari awal ya. Sekarang kita telah merdeka. Dulu, aku berpikir menjadi warga negara yang baik cukup menjalani kegiatanku saat ini. Tidak merugikan orang lain dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Namun, aku sadar semua itu tidak cukup. Aku harus turut serta menjadi bagian yang dapat mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia.
Di era digital dan globalisasi ini, bela negara tidak lagi hanya tentang pertahanan fisik, tetapi juga melibatkan keberanian dan semangat untuk maju di bidang riset dan inovasi. Riset dan inovasi membentuk pondasi kemajuan sebuah bangsa. Kami tidak hanya mencari jawaban untuk hari ini, tetapi juga merancang solusi untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Inovasi menghasilkan teknologi-teknologi revolusioner, mulai dari energi terbarukan hingga kecerdasan buatan yang mempercepat kemajuan industri. Di lab-lab seperti ini, para peneliti menjalankan eksperimen untuk mengatasi tantangan-tantangan masa depan. Pendidikan yang kuat dalam riset dan inovasi menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan pemikiran kreatif dan solutif. Dari produk-produk lokal yang inovatif hingga penemuan-penemuan yang menginspirasi dunia, semua berawal dari semangat bela negara di dalam bidang riset dan inovasi. Penelitian menghasilkan inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Risa atau Mbak siapa ini ya? Dinda, Tugasnya siapa nih? Indah. Dinda, Pak. Oh, Mbak Vinda ya? Dinda. Oke. Iya, itu bayar tukang es-nya berapa itu Mbak Vinda itu? Iya, ini proses kreatifnya benar-benar ya kalau saya lihat. Iya, silakan Mbak Vinda. Masih belum keluar suaranya ya? Halo, sekarang sudah terdengar, Pak? Sudah. Ya, jadi untuk proses pembuatan videonya dari idenya sendiri itu sebenarnya hampir sama seperti yang sudah saya sampaikan di video. Jadi kan sebenarnya bela negara ini kan tidak hanya sekedar berperang dan sebagainya. Jadi sebagai periset atau peneliti, sebenarnya latar belakangnya dari awal itu kan saya merasa bahwa saya kan sudah sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Memang dulu waktu S1 saya tidak pernah terfikir untuk menjadi peneliti. Jadi dulu itu saya apa namanya, cita-citanya kan sebenarnya sebagai dosen awalnya. Namun setelah berjalannya waktu, kemudian setelah bisa melanjutkan S2, S3, setelah S3 itu ternyata penelitian itu menyenangkan juga ya. Namun setelah lulus terus menikah kemudian punya anak, itu sebenarnya saya merasa bahwa sebenarnya cukup menjadi warga negara yang baik saja gitu untuk menjadi bela negaranya itu sebenarnya seperti itu dengan memakai produk-produk lokal dan lain sebagainya. Namun saya merasa sebenarnya kalau hanya seperti ini itu kan tidak cukup. Akhirnya saya memilih jalannya menjadi peneliti untuk sebagai semangat bela negara gitu. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Vinda. Ya, ini videonya lumayan menarik ya. Terus apa? Bisa dilihat dari pas awalnya ada peperangan seperti tadi yang Mbak Vinda sampaikan bahwasanya bela negara saat ini bukan lagi angkat senjata ya teman-temannya, tapi angkat-angkat pemikiran-pemikiran kita yang memang bisa membawa perubahan bagi Indonesia ke depannya.
Eh, apa nih? Mohon maaf, tadi saya terlempar sebentar, internet PR trouble. Oh, ini sudah ada di sini nih Mas Naufal nih. Oke. Oke Pak, udah join kembali, mohon maaf. Sudah baik. Siapa lagi yang mau di-review untuk penugasannya? Oh, Mbak Vinda tadi kalau dilihat gedungnya saya kenal tuh. Gedung 720 ya, gedung manajemen ya. Iya Pak, di CWS. Di CWS ya. Katanya banyak yang apa peserta laser yang CWS dari sana ya. Iya, Pak. Termasuk Mas Jumaida gitu? Iya, Pak. Saya di CWS. Oh, di CWS juga. Mudah-mudahan koneksinya lancar ya di gedung 720 karena beberapa kali saya CWS di situ internetnya kurang begitu bagus untuk koneksinya. Mudah-mudahan saat teman-teman latsar dan menggunakan di sana internetnya sedang bagus-bagusnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya ada cari dulu ya. Cari dulu. Sudah ada di saya. Oke, saya coba putar. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anita Aryani Kurniasih, CPNS BRIN Angkatan 4, kelas B, yang tergabung dalam organisasi riset kesehatan pada Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi di kawasan Sains Terpadu Cibinong, Kabupaten Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas latihan dasar di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman. Indonesia dihuni oleh berbagai suku, agama, budaya, dan tradisi yang membangun kekuatan yang luar biasa. Di samping keberagaman, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk bela negara. Ini tidak hanya sebatas dalam ranah militer, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur, serta riset dan inovasi. Kewajiban bela negara bukan hanya tentang pertahanan fisik, tetapi juga tentang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Inilah yang mendorong inovasi-inovasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan yang lainnya. Di balik keberagaman yang memukau, ada semangat riset yang tak kenal lelah. Riset bersama inovasi adalah kunci untuk meraih keunggulan kompetitif global. Generasi muda Indonesia adalah agen perubahan. Mereka menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi mutakhir, menciptakan solusi-solusi revolusioner untuk masalah yang kompleks. BRIN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Dari laboratorium teknologi hingga di lapangan, Indonesia terus berinovasi untuk memecahkan tantangan masa depan. Penelitian melalui laboratorium dilakukan oleh salah satu ilmuwan asal Indonesia yang bernama Keraina Citra Dewi Joy yang memprakarsai pembuatan vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Beliau menemukan teknologi untuk dapat memproduksi dalam skala besar yang dapat menekan biaya produksi. Hal ini sesuai dengan bela negara, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Penelitian tidak hanya dilakukan di dalam laboratorium,
tetapi juga dapat dilakukan di masyarakat melalui pemberian edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat adalah dengan memberikan edukasi dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional Indonesia, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Badan Narkotika Nasional. Hal ini sejalan dengan nilai bela negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, membela bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, penjajakan kerjasama penelitian bahasan halal assurance system dengan akademisi dan praktisi sebagai salah satu bentuk nilai bela negara dalam hal menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara. Indonesia bukan hanya tentang keindahan alam dan keberagaman budaya, tetapi juga tentang keajaiban riset yang terus menginspirasi dunia. Mari bersama-sama meraih masa depan yang gemilang dengan bela negara melalui riset dan inovasi. Oke, beri aplaus dulu. Terima kasih Siapa nih? kepada teman-teman. Mbak Dea ya? Saya Pak, iya Dea. Iya, Mbak Dea, gimana proses kreatifnya? Saya pengen tahu. Iya Pak. Awalnya memang diskusi sama teman-teman dulu. Tapi kalau yang saya pikir, saya nggak dapet nih dari awal bangun tidur sampai ke sini tuh sepertinya agak sulit itu. Jadinya gimana kalau misalnya ada, karena saya dari yang kesehatan Pak, organisasi riset kesehatan, ada salah satu penemu vaksin AstraZeneca wanita. Nah, beliau kan berkiprahnya di luar negeri. Tapi karena farmasi itu juga identiknya dengan laboratorium ya Pak. Bagaimana mengenalkan farmasi yang non laboratorium? Nah, kalau dari foto-foto tadi memang yang farmasi non lab ini masih menapaki jejak Pak. Di lapangan itu masih, di Indonesia juga masih menapaki jejak, sehingga tampilannya ya berupa tampilan wawancara, kemudian edukasi kepada masyarakat kurang lebih seperti itu. Bagaimana mengenalkan sosok public health pharmacist kepada masyarakat itu masih PR terbesar. Dan memang awalnya saya latar belakang sebagai dosen Pak. Notabene memang bukan hanya riset yang dikerjakan, tetapi juga ada penelitian dan pengabdian. Nah, itu salah satu kegiatannya. Nah, karena sekarang memang alhamdulillah ada rezeki ya Pak, masuk ke BRIN, porsi penelitian ini lebih besar. Sehingga mudah-mudahan public health pharmacist nantinya akan bisa dikenal oleh masyarakat. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Ya, saya tertarik nih tadi Mbak Dia ini penggunaan voice ya, voice-nya. Ini kalau saya sudah melihat semua video, yang beda ini cuma Mbak Dea nih. Voice over-nya ini menggunakan AI ini. Ini punya ide dari mana Mbak Dea menggunakan AI? Kebetulan Pak, saya juga nggak terlalu pede kalau misalnya pakai suara sendiri. Oh, gitu. Kemudian ya dibantu sana sini ya, oke lah pakai AI. Ya, kalau di learning journal bisa ya, di learning journal kan suara vokal langsung ya, Mbak Dea ya. Ya langsung Pak, tapi kadang-kadang suka banyak salahnya saya nih kalau misalnya ya karena bukan artis itu Pak, jadinya banyak salahnya, banyak banget tag-nya gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini salah satu teknologi dan Mbak Dia memanfaatkan teknologi terkait dengan voice over ya. Dan AI pun juga sekarang banyak ya, banyak fungsinya, banyak kategorinya, bahkan sekarang ini untuk menulis sebuah jurnal sekalipun ini sudah bisa menggunakan AI ya teman-teman ya. Sudah bisa menggunakan AI bahkan untuk Grammarly-nya, untuk
sitasinya itu sudah bisa menggunakan AI gitu. Dan kemarin saya pernah baca jurnal, itu salah satu jurnal itu terbitan dari salah satu kementerian, ya itu full dibuat oleh AI. Gitu. Full dibuat oleh AI, hanya penelitinya yang memasukkan data-data primernya. Gitu, data-data primernya semuanya dikerjakan oleh AI. Gitu. Namun ya jangan salah teman-teman, ketika itu kita hanya cuman ambil langsung tanpa kita harus review kembali, ini akan menjadi bumerang juga buat teman-teman ya nantinya ya, karena di situ akan tercantum nama teman-teman, terus juga pusat riset teman-teman, dan yang lebih parahnya lagi adalah nanti ketika dilihat, oh ini dari BRIN kok menggunakan AI nih gitu. Kalau dibantu boleh, is okay, tapi kalau full menggunakan AI semua, saya rasa ini akan mempengaruhi citra teman-teman sebagai seorang peneliti gitu ya. Ini sama juga dengan halnya AI yang memang untuk membuat sebuah karya lagu gitu. Untuk membuat sebuah karya lagu itu sudah ada AI yang bisa membuat satu karya lagu, dan itu genrenya pun kita juga bisa untuk memilihnya. Namun bagi para komposer, bagi para pencipta lagu, ya dia tidak serta-merta langsung memanfaatkan itu dan diambil menjadi karyanya. Karena apa? Karena kembali lagi kepada kode etik. Ya, jadi kalau teman-teman memang mau meneliti dan menggunakan AI, ya saya sarankan AI itu hanya sebagai tools atau alat bantu saja. Ya, jadi ini karena berhubungan dengan kode etik teman-teman sebagai peneliti. Baik, kita lanjut lagi. Kira-kira siapa ya yang akan diputar? Ini kayaknya jangan deg-degan ya. Ini deg-degan nih. Ada yang deg-degan ya. Siapa ya? Kita lihat ya. Untuk yang berikutnya saya ambil Berikut adalah implementasi bela negara oleh saya, Dr. Risa Moversi, APB. Berikut adalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air. Sebagai peneliti, saya akan memberikan kontribusi pada penelitian bangsa dan negara dengan mengikuti pertemuan ilmiah nasional dan internasional, baik sebagai peserta ataupun penyelenggara, untuk mempublikasikan dan diseminasikan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebagai peneliti di bidang bahasa, saya terlibat dalam komunitas bahasa untuk meningkatkan kompetensi diri di bidang kebahasaan atau linguistik. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sebagai ASN peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional, saya akan menjalankan kewajiban sebagai peneliti yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan pada pusat riset yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional, saya dituntut memiliki kecerdasan intelijensial dan spiritual
untuk menjalankan kewajiban dalam mengembangkan riset dan inovasi. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus. Iya, silakan Mbak Arisa. Iya, aduh Pak, saya jadi malu karena dua rekan saya sebelumnya tuh niat banget itu bikin videonya. Sedangkan saya kemarin waktunya terbatas, jadi nggak sempat syuting Pak. Jadi saya hanya mengandalkan foto-foto yang memang terkait tentang kegiatan gitu kan, dan saya sesuaikan dengan tema-tema bela negara yang kita bahas di pertemuan pertama. Jadi saya kumpulkan seperti yang sudah saya sebutkan di video itu adalah bagian dari peran sebagai bela negara terkait tentang riset dan inovasi karena saya dari reservasi bahasa dan sastra dan kebetulan juga saya juga anggota dari komunitas bahasa, jadi data-data dokumentasi yang ada aja Bang. Gitu Bapak. Jadi saya Baik, sesuaikan gitu dengan eh, apa bela negara yang disesuaikan dengan riset dan inovasi. terima kasih Mbak Arisa ya. Untungnya foto-foto kegiatannya masih simpen ya. Itu Gitu nomor ya. satu Pak, dokumentasi. Dokumentasinya masih menyimpan gitu. Iya. Baik. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sebentar.
Applause buat Mas Jumaida. Ya. Silakan Mas Jumaida. Iya, terima kasih Pak. Ide awalnya itu saya ini ya, Pak, implementasi dari bela negara sebagai seorang researcher itu Pak. Jadi saya menampilkan beberapa riset saya tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, yaitu di logam tanah jarang, di cerium dan lain gitu Pak. Dan selain itu juga memaparkan hasil ke 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 halayak dunia gitu. Juga salah satu bela negara bahwa eh, Indonesia juga punya riset yang sejajar dengan eh, yang lainnya gitu. Selain itu juga bela negara mempersiapkan adik-adik mahasiswa untuk sebagai calon periset masa depan. Itu Pak. Jadi terima Bagus. kasih. Ya, di fisika kuantum ini kalau tidak salah dia ada kolokium ilmiah yang kontinu ya. Iya Pak. Dia secara nggak tahu tiap sebulan sekali atau tiap beberapa minggu sekali ya kalau nggak salah. Setiap 2 minggu sekali Pak. 2 minggu sekali ya. Iya. Nah ini salah satu perwujudan dari bela negara buat teman-teman ya, gimana memperkenalkan fisika kuantum ini khususnya ke teman-teman masyarakat akademisi dan umumnya kepada masyarakat Indonesia secara luas gitu ya. Dan ini patut diapresiasi gitu karena saya tahu program ini diinisiasi oleh waktu itu peserta laser tahun 2018 kalau tidak salah, yang kebetulan sekarang saya nggak tahu apakah masih beliau untuk kapus risetnya masih Pak Ahmad Tresna bukan? Iya, iya Pak. Masih ya. Iya Pak, Nah, masih. Ya masih. ya dia salah satu peserta laser di tahun 2018 kalau tidak salah. Dan dia sangat bagus dalam memanage dirinya dan juga memanage kelompok penelitiannya gitu, kelompok penelitiannya bahkan kurang lebih berapa tahun kalau saya bilang dia tidak perlu mencapai waktu yang sangat panjang ya, dia saat ini sudah menjadi kepala pusat riset fisika kuantum. Ini suatu hal yang sangat luar biasa kalau saya melihat dari awal sepak terjang dia masuk ke BRIN ya khususnya gitu. Baik, terima kasih Mas Jumaida. Terima kasih Pak. Baik, dua lagi aja ya untuk yang penugasan videonya ya. 2 lagi. Saya coba putarkan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam potensi alamnya yang begitu besar. Ancaman dan gangguan dapat timbul kapan saja, dari mana saja, dan sehingga mengharuskan kita sebagai warga untuk memiliki sikap-sikap bela negara. Nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara konkret sebagai berikut. Cinta tanah air dengan mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup dengan membuang sampah pada tempatnya atau mendaur ulang sampah menjadi suatu barang yang lebih bernilai ekonomis. Sadar berbangsa dan bernegara dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Banyak sekali potensi alam Indonesia yang bisa digali. Kita sebagai peneliti memiliki tugas untuk melakukan inovasi. Serta rela berkorban untuk bangsa dan negara, seperti menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Sebagai seorang peneliti, publikasi internasional, dan konferensi tingkat internasional adalah salah satu cara untuk membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk Mas Canggi. Silakan Mas Canggi. Aduh, agak kaget ya terpilih barusan, Pak. Baik, jadi ide itu berawal dari saya mereview dulu materi yang diberikan Bapak sebagai mentor ya, apa saja sikap-sikap bela negara yang terkait dengan kami sebagai peneliti. Kemudian saya ambil beberapa tema atau 3 nilai-nilai dasar seperti cinta tanah air dan lingkungan, kemudian sadar akan kewajiban dan bertanggung jawab, kemudian mencurahkan tenaga dan pikiran untuk negara. Jadi setelah itu saya kemudian meminta teman untuk bekerja sama untuk take video atau mencari file-file yang terkait seperti itu, Pak. Ya, jadi Iya. ya. Baik, Mas Anggiri, tadi ada saya melihat ya botol itu di entah apakah di polimer pun juga Ya, bisa ya mendaur ulang bisa. botol itu bisa ya di Betul, situ ya, Mas? bisa, Pak. Oh, Jadi iya. namanya rekristalisasi kembali. Gitu. Kemudian menjadi biji-biji plastik. Biji-biji plastik ya. Iya, Nah iya, ini benar. sangat menarik nih Mas Ya, Yanggi. Mungkin kalau seandainya diawali oleh BRIN kali ya, dan khususnya di tempatnya Mas Canggi, karena kan kita ketahui banyak sekali botol-botol plastik, sampah-sampah plastik yang memang kemasan-kemasan itu kalau saya bilang ini sangat mengganggu sekali, apalagi proses kimiawi dari plastik itu kan memakan waktu yang luar biasa lama ya. Dia ya, tidak serta-merta bisa langsung merubah plastik terurai. itu menjadi terurai ke Ya, tanah gitu ya. ya. Nah mungkin perlu gak kira-kira ya kalau saya sih menawarkan aja di polimer gitu ada sentra pengumpulan botol plastik khususnya karyawan gitu ya. Jadi setiap karyawan yang mau beli minum atau mau buang sampah plastiknya, botol plastiknya itu disediakan. Nah nanti teman-teman yang polimer yang olah gitu loh. Oke. Teman-teman polimer yang olah, syukur-syukur kalau memang ada mesin mesin penukaran botol ya kayak di Jerman gitu ya. Ya, Mesin benar. penukaran botol itu syukur-syukur akan lebih baik. Tapi paling tidak kita meminimalkan sampah plastik khususnya botol-botol kemasan itu diawali dari lingkungan kita, di lingkungan penelitian gitu. Ya, Kalau ya. dulu mungkin banyak yang beli-beli air mineral dengan botol dan sekarang sudah mulai menggunakan tumbler masing-masing. Tapi kan ketika kita berada di luar ya berada di kantin atau di mana gitu mungkin nggak bawa tumbler minum mungkin beli dan itu bisa menjadikan apa ya langkah nyata gitu ya, langkah nyata buat kita sebagai peneliti ya kita juga mencoba gitu Mas Canggi Ya, ya. ya, ya. Ya, ide yang bagus, Pak. Nanti biar kami bisa tindak lanjuti lebih lanjut. Mungkin Ya untuk karena proposal. Ya, di sentra teknologi polimer ini kalau saya sih melihatnya mereka itu dulu partner saya di bidang pengujian gitu. oh ya, Di bidang pengujian kalau di tempat saya nggak bisa mengujinya itu akan dialihkan ke polimer gitu. oke. Baik, kalau Baik, terima kasih Mas ya, Canggih. Tapi tadi sama-sama. sekilas fotonya saya pikir tadi pas awal pertama kali lihat, wah ini kok orang Taiwan asli ini ya, bukan asli ya. Iya, Pak. Gitu. Agak Saya agak Cina-Cina. iya agak kaget nih. Baik, terima kasih Mas Canggih. Iya, iya, Selanjutnya sama-sama. mungkin ini yang terakhir ya. Jadi teman-teman yang tidak diputar videonya bukan berarti tidak bagus, semuanya bagus. Bahkan nilai sudah saya berikan ya ke teman-teman semua ya. Sudah dilihat? Sudah ya. Kalau Udah, mungkin Pak. di kelompok yang lain, di kelas yang lain
masih ada yang belum dinilai, tapi di kelompok saya kemarin sore itu sudah langsung saya kasih nilai. Mudah-mudahan nilai yang saya berikan ini tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah ya. Jadi Terima kasih, Pak. mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lanjut ke arah yang lebih baik. Baik, satu Amin. video lagi untuk video individu. Saya akan putarkan, saya cari dulu. Sore, nama saya Muhammad Naufal. Saya salah satu anggota Latsar CPNS BRIN tahun 2024, Angkatan 4, Kelompok 2 dari Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Lombok. Salah satu bentuk pemanfaatan dari mikroalga adalah memanfaatkannya sebagai bahan pakan dan juga bahan untuk menyerap amonia yang biasanya terdapat pada kolam-kolam budidaya perikanan. Dan ini adalah kolam-kolam yang biasanya bisa dimanfaatkan untuk perkembangan biakan mikroalga. Selain digunakan untuk bahan pakan, juga bisa digunakan untuk recovery nitrogen yang biasanya muncul di kolam. Cinta tanah air, Pancasila, dan bela negara tidak hanya dapat dilakukan dengan hal-hal yang berbau dengan fisik. Namun sebagai sivitas BRIN, kita bisa memanfaatkan ini untuk meningkatkan riset dan inovasi kita untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, kita kasih plus buat Mas Naufal. Silakan Mas Naufal. Ya Pak, mohon maaf video itu saya mencoba menayangkan video aksi bela negara skala lab-laban Pak, skala kantor yang bisa kita lakukan sebagai seorang peneliti di kantor. Jadi kayak sebagai contoh tadi harus bekerja jujur, teliti, dan disiplin. Hal yang paling ringan loh. Salah satunya, terus yang kedua, menjaga keanekaragaman hayati sumber daya yang kita punya. Terus yang ketiga, pengaplikasian mikroalga sebagai wastewater recovery supaya nanti juga bisa dipakai di luar. Itu salah satu bentuk cinta tanah air menurut saya, Pak. Jadi seperti itu.
Iya. Baik, ini sebetulnya ini teman-teman ya, ketika teman-teman mendapat tugas, ini simple. Kalau saya bilang video dari Mas Novel ini simple, gitu ya. Simple dan itu masuk dalam kategori nilai-nilai bela negara, gitu. Jadi jangan teman-teman berpikir, waduh kita harus ngapain ya, kita harus, aduh pusing-pusing gitu ya. Dan ini sangat menarik, ide kreatif dari Mas Naufal ya. Kalau saya melihatnya ya dari sudut pandang apa pengembang teknologi pembelajaran gitu ya. Ada ada apa ya? Ada pesan secara tidak langsung yang mau disampaikan oleh Mas Naufal di situ. Kalau saya menangkapnya ya dari videonya, mungkin mungkin sama juga kali teman-teman berpikiran sama ketika kita melihat laut atau melihat pantai dengan ada apa speedboat kecil, itu anggapan kita, wah kapan kita bisa ke tempatnya Mas Naufal ya. Gitu. Jadi, oh ini udah pikirannya udah langsung, wah mau pelesiran gitu ya. Nah, ini salah satu apa pesan secara tersirat yang memang disampaikan di dalam video itu gitu. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman menjadi researcher ya, jangan jangan takut teman-teman untuk bisa mengekspresikan dirinya. Mungkin kalau teman-teman ada yang memiliki kemampuan untuk membuat semacam video, silakan teman-teman kembangkan gitu. Silakan teman-teman kembangkan karena itu juga salah satu apa nilai-nilai bela negara yang memang bisa teman-teman insight di situ. Kegiatan-kegiatan penelitian yang memang teman-teman lakukan itu bisa teman-teman rekam dalam bentuk dokumentasi. Ya, kalau kita melihat konten kreator di bidang riset, kalau saya sih melihatnya belum ada ya teman-teman ya, belum ada konten kreator yang bergerak di bidang riset. Mungkin teman-teman bisa menjadi pionir gitu di bidang riset, namun ya kembali lagi data primer jangan di apa keluarkan gitu. Kalau data primernya dikeluarkan wah bahaya gitu ya. Jadi ya sekedar-kedar yang receh aja yang memang teman-teman bisa upload di video gitu. Siapa tahu itu bisa membuat tambahan income teman-teman gitu kan. Sekarang kalau kita lihat presiden aja bikin konten ya. Presiden bikin konten, terus juga kepala daerah, gubernur bikin konten gitu kan. Ya teman-teman pun juga dengan kemampuan teman-teman di bidang riset ini juga bisa membuat konten yang memang berkaitan dengan apa yang teman-teman geluti di kompetensinya. Baik, kita masuk ke materi ya teman-teman. Oh, video kelompok belum ya? Kita lihat video kelompok ya. Saya pengen tahu nih siapa yang bertindak sebagai apa, apakah videonya ada yang mengkonsep atau naratornya, gitu ya. Kita lihat dulu ya. Mana ya? Udah, saya buka Collabjar-nya dulu ya. Linknya linknya saya lupa. Atau teman-teman sudah ada yang mau men-share videonya? Ada? Mas Canggih bisa tolong kelompok 1. Atau ini sudah. Oh, Saya sudah, sudah. oke. Oke. Oke, ya. Ini.
voice is calling me. It's echoes of our past in a place before this time. They hold answers to who we are. They know where we come from. But why are they calling and asking me to feel this sacred land? Java. This land has so many secrets and stories to tell us. Its everlasting beauty connecting us with our past and future. Oh, Mother Earth and Father of the universe, can you hear us? These are offerings from our heart. Our love shines in every creature. It lives in every being. I'm ready for this magical journey of my life to look for something beyond. This journey is to remind us of ourselves. Now, I'm ready to rediscover our myth, our heritage, our DNA. Indonesia dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya akan menjadi tantangan para peneliti dalam menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi negara dan masyarakatnya. Saya bangga menjadi bagian dari komunitas periset di Indonesia. Negara ini tidak hanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi juga potensi riset yang tak terbatas. Indonesia memiliki keberagaman terhadap budayanya. Tidak hanya itu, keindahan dan kekayaan alam Indonesia menjadikan tempat yang nyaman bagi kita. Selain itu, juga dapat menjadi rumah bagi ratusan flora dan fauna endemik yang ada di Indonesia. Saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Masih banyak kesempatan untuk menggali kebudayaan, kekayaan sejarah, dan spiritualitas dari berbagai daerah untuk dijaga kelestariannya. Ya, Indonesia sangat kaya, banyak sekali potensi yang bisa digali. Kita sebagai peneliti wajib melakukan inovasi. Kita beri close untuk kelompok 1. Ya, silakan ketua kelompoknya siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap proses kreatif, memberikan gambaran terhadap proses kreatifnya. Siapa ketua kelompoknya? Ya, saya Pak. Oh, Mas Janggi, silakan Iya, Mas saya Janggi. ketua kelompoknya. Baik. Jadi itu di video ini sebagai hasil diskusi kami bersama-sama, ada 5 orang ya. Ada saya, ada Mbak Happy, ada Mbak Mentari, ada Mbak Dea, sama Mbak Risa. Ya, jadi itu hasil diskusi kami bersama. Kemudian tentang kami masing-masing dari kami berpendapat tentang Indonesia dari perspektif sebagai seorang peneliti. Seperti itu. Jadi
masing-masing dari kami take video, membuat video masing-masing dengan dengan menanggapi video yang kami ambil dari YouTube, dan saya sebagai ketua mengkumpulkan, mengkompil dan membuat video menjadi satu kesatuan sebagaimana ditampilkan tadi. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Janggi. Ya. Kita lanjutkan ya untuk yang kelompok berikutnya. Nusa Dadi. Nusa berarti rawa dan Dadi berarti jadi. Nusa Dadi, rawa yang menjadi sebuah desa. Nusa Dadi adalah nama yang diberikan kepada sebuah wilayah di selatan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini telah mengawali perjalanan sejarahnya pada tahun 1890-an sebagai sebuah entitas mandiri yang memanfaatkan bukti sejarah, yaitu adanya pohon nipah. Dengan menjadikan nipah sebagai bahan olahan, yaitu gula nipah, budaya dan rasa khas desa Nusa Dadi. Menurut saya nipah ini sangat berpotensi ya. Kalau di Lombok biasanya pohon aren itu tumbuhnya di pegunungan. Tapi untuk nipah ini sendiri yang di Banyumas ini dia itu tumbuh di air payau, di mana payau itu sebenarnya sangat mengandung garam ya, di mana tumbuhan itu sangat sulit untuk hidup di sana. Ini adalah salah satu keunggulan dari tanaman nipah ini sendiri, karena selain menghasilkan gula ataupun garam yang dapat diekstrak dari daun-daunnya, ternyata dia juga mampu hidup pada lingkungan ekstrim seperti air payau. Di sini adalah salah satu inovasi yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya untuk pemanfaatan lahan-lahan payau yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak sekali. Namun, banyak keanekaragaman hayati tersebut yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan itu adalah gula nipah. Gula nipah sendiri itu kurang dimanfaatkan, yang ada di daerah Kalimantan Tengah kurang dimanfaatkan, padahal di sana itu ada sekitar 200 hektar hutan nipah di sekitar tambak para petani kepiting, sehingga potensi tanaman nipah perlu dikembangkan agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Salah satu potensi nipah selain nipah itu bisa digunakan sebagai pemanis, nipah juga dalam penelitian sendiri itu dapat digunakan sebagai energi terbarukan. Energi terbarukan tersebut itu sangat bagus sekali dimanfaatkan sehingga nanti Indonesia dapat bisa menjadi negara yang berdedikasi. Kearifan lokal pedesaan adalah salah satu faktor penting dari wawasan kebangsaan, karena kearifan lokal pedesaan turut membangun identitas dan keberlanjutan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kearifan lokal pedesaan merupakan ekspresi nyata dari nilai-nilai tradisional dan pengetahuan lokal yang telah teruji dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Lalu, dengan memahami dan menghargai kearifan lokal pedesaan, bangsa dapat memperkuat identitasnya dan mempertahankan warisan budayanya yang kaya. Pemanfaatan kearifan lokal pedesaan juga dapat menjadi sumber inovasi dan solusi bagi tantangan-tantangan kontemporer seperti ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Contoh konkret dari kearifan lokal ini adalah pemanfaatan pohon nipah sebagai gula nipah yang telah dijalankan oleh para petani di Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Selama ratusan tahun, para petani memperhatikan keberlanjutan ekosistem pohon nipah dan metode pemprosesan yang ramah riset sepatutnya membantu warga dengan riset-riset kita. Seperti yang dilakukan oleh periset P. Widodo tahun 2019 mengemukakan bahwa pohon nipah sangat baik dan tumbuh di tipe tanah Greregosol dan alluvial hydromorph soil. Lalu berikutnya dari Wilujeng Trisasiwi tahun 2019 mengemukakan bahwa pohon nipah juga bermanfaat sebagai energi alternatif atau sebagai biofuel. Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan budaya.
Di samping keberagaman tersebut, Indonesia juga memiliki potensi kekayaan alam yang cukup berlimpah. Desa Nursadadi yang berada di Provinsi Jawa Tengah merupakan contoh potret bahwasanya Indonesia memiliki potensi kekayaan yang harus tetap kita jaga bersama. Oke, baik. Silahkan ketua kelompoknya kita kasih plus terlebih dahulu. Ketua kelompok 2. Baik, izin Pak. Mas Rizwan, silakan. Ini awalnya kami berempat bingung untuk mengangkat satu topik karena di antara empat ini kan masing-masing punya keragaman disiplin ilmu yang berbeda-beda masing-masing keilmuan. Tetapi kami sepakat bahwasanya Indonesia punya keragaman budaya. Jadi untuk keragaman budaya kami bersepakat untuk itu, dan kami akhirnya sepakat juga untuk berbicara mulai dari yang namanya desa atau kekayaan desa yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya Pak. Jadi muncullah konsep Nursadadi sebagai salah satu contoh potret desa yang penuh potensi yang ada di Indonesia. Demikian Pak. Baik, terima kasih ya Mas Ruslan. Tapi tadi saya coba menggarisbawahi ada kata-kata kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Nah ini ketika kita bicara kearifan lokal, terutama wilayah kita yang dari Sabang sampai Merauke, ini luar biasa banget ya. Kearifan lokal kita ini sangat banyak dan sangat jarang dimiliki oleh orang-orang yang ada di luar sana, gitu. Dan hanya ada di Indonesia, gitu. Dan teman-teman mengangkat kearifan lokal ini sebagai salah satu nilai-nilai dasar bela negara ini sudah luar biasa. Syukur-syukur ya ketika nanti produksi gula nipah ini besar, ini kan bisa dikatakan sebagai pengganti ya, sebagai pengganti gula-gula yang lain gitu. Mungkin bisa dikembangkan lebih jauh oleh siapa di sini yang di penelitian makanan atau penelitian biologi, nggak ada ya teman-teman yang berada di situ ya? Atau di bidang kesehatan mungkin ya, kalau memang gula nipah ini diperlukan untuk penyembuhan atau alternatif yang lain ya, mungkin bisa diteliti lebih lanjut lagi oleh teman-teman yang berada di bidang kesehatan. Baik, kita lanjut ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu ya, 14.30. Sudah terlihat belum? Halo? Belum. Oh, belum ya? Belum. Sudah? Sudah. Ya, Sudah. Pak. Ya, ini adalah kewajiban bela negara. Jadi setiap warga negara Indonesia ini berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, mungkin kalau di luar negeri sana ada kiranya wajib militer, tapi di kita mungkin dari sejak kita sekolah dasar kita sudah diajarkan bagaimana kita bisa turut serta dan aktif dalam usaha-usaha bela negara. Dan ini terdapat di Undang-Undang Dasar 45 khususnya ayat pasal 27 ayat 3 ya, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, gitu ya. Jadi teman-teman lah yang sekarang ini yang masih muda ini berhak dan wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan pembelaan negara sekarang ini bagaimana? Tidak lagi kita serta-merta angkat senjata ya teman-teman ya. Tadi betul yang Mbak Vinda sampaikan, kita nggak perlu lagi angkat senjata. Kita cukup periset itu cukup dengan cukup dengan alat-alatnya, alat-alat bagi periset ya. Mungkin kalau yang di laboratorium dengan alat-alat laboratoriumnya, mungkin teman-teman yang di sosial dengan dengan peralatan sosialnya, mungkin itu bisa kuesioner, bisa langsung pendampingan langsung ke masyarakat gitu ya. Dan ini adalah salah satu tindakan kita untuk bisa
membela negara kita yang nantinya bisa dikatakan dapat membantu Indonesia mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti. Ini saya rasa video ini tidak perlu ditampilkan, saya skip saja. Ya, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, dan secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, saya tadi menyoroti apa yang Mas Naufal sampaikan, di mana tadi apa yang di kolam-kolam itu salah satu perwujudan untuk ketahanan pangan ya. Kalau ini memang bisa diaplikasikan kepada sebagian, mungkin tidak, jangan terlalu besar, tapi sebagian kecil rakyat Indonesia, ini akan jadi sebuah alternatif bagi keberlangsungan kita, di mana ketika kita secara keseluruhan ini kalau dilihat makanan kita itu adalah makanan pokoknya adalah nasi gitu, nasi atau beras gitu ya. Sementara produksi beras kita tiap tahun ini menurun, teman-teman. Tiap tahun menurun, dan ini dibutuhkan salah satu pakan atau pangan alternatif yang memang bisa memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan salah satunya tadi yang disampaikan oleh Mas Naufal. Nah, mungkin teman-teman lain yang di bidang kesehatan ataupun juga yang di bidang lain ya, di bidang pangan atau biologi, mungkin bisa melakukan penelitian-penelitian untuk apa? Untuk kita bisa siap siaga nantinya ketika era panas bumi ini sudah semakin meningkat dan juga globalisasi meningkat, di mana nantinya eh, para negara-negara di dunia yang sekarang ini biasa kita bisa mengimpor beras, ternyata mereka menutup diri untuk bisa menjual beras kepada kita gitu ya. Nah, ini adalah salah satu empat tokoh yang menurut saya sebagai figur yang patut diteladani untuk kita bisa siap siaga dalam membela negara. Yang pertama ini adalah Presiden Soekarno, ya sama-sama mungkin kita tahu siapa beliau, salah satu proklamator Indonesia yang memproklamirkan negara kita, bahkan jauh sebelum beliau memproklamirkan Indonesia, beliau aktif dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dan yang berikutnya adalah Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, dengan metode perang gerilya, di mana kita harus bersembunyi, kapan waktu kita bersembunyi, kapan waktu kita bisa menyerang penjajah. Ini merupakan strategi yang sangat aktif di masa pra-kemerdekaan ketika itu. Dan selanjutnya ada Bapak Presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie. Sama-sama kita ketahui beliau dengan kompetensinya, dengan pemikirannya, bahkan karya beliau pun juga masuk dalam salah satu paten dunia, di mana teori crack badan pesawat ya itu sampai sekarang pun juga masih digunakan oleh teknologi pesawat yang ada di dunia. Dan salah satu tokoh selanjutnya yaitu presiden kita yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur ya. Saya menganggap beliau sebagai seseorang yang sangat demokratis dan juga disebut sebagai seorang bapak pluralisme gitu, di mana ras-ras yang memang sebelumnya kita sangat bersinggungan sekali, terutama dengan komunitas Tionghoa, namun di zaman beliau itu semuanya
yang namanya Indonesia itu majmuk, ya kita ketika sudah bicara Indonesia, ya inilah Indonesia, termasuk dengan etnis-etnis Tionghoa. Dan di masa beliau, etnis Tionghoa ini mendapatkan hari perayaan tersendiri, ya, hari perayaan tersendiri, di mana ketika tahun baru Imlek itu mulai diberikan hari libur secara nasional. Nah, ketika kita bicara kesiapsiagaan bela negara, tentunya pasti ada singgungannya terhadap AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Di mana ancaman ini setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya, yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional. Sedangkan gangguan adalah hambatan yang berasal dari luar. Dan hambatan adalah sesuatu yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual yang berasal dari dalam negeri kita. Sedangkan tantangan adalah sesuatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan untuk menggugah kemampuan. Nah, kiranya teman-teman di sini, ancaman ini sangatlah banyak, terutama dari ancaman sisi teknologi, ya. Ketika teknologi khususnya media sosial itu sudah masuk, ya, ini filter-filter untuk memfilter kebudayaan-kebudayaan yang dinilai ini tidak sesuai dengan budaya kita, ini akan sangat mudah sekali, teman-teman, ya, akan sangat mudah sekali. Bahkan anak-anak kecil sekarang pun juga saya sangat khawatir sekali ketika anak-anak kecil sekarang nangis bukannya digendong atau ditenangkan oleh orang tuanya, tapi diberikan gadget, dan gadget itulah mereka diminta menonton, gitu ya. Dengan menonton gadget, anak-anak tidak lagi menangis. Nah, ini ada satu ancaman sebetulnya, ancaman bagi negeri kita, khususnya ketika nanti mereka besar, mereka sudah tidak lagi respect dengan lingkungan sekitar, namun hanya fokus kepada gadgetnya saja, gitu. Sedangkan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam ini bisa saja yang melemahkan kita ini bisa saja terjadi, ya, ketika hambatan-hambatan itu tidak langsung kita tangani, ya. Dan beberapa tahun yang lalu ini pemerintah juga langsung mengkat atau menonaktifkan salah satu organisasi massa yang memang tidak memiliki ideologi kepada Pancasila. Nah, ini ketika ideologi itu berseberangan dengan Pancasila, ya, kita sebagai pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, itu pun juga harus sigap untuk membendung sehingga tidak menjalar ke masyarakat-masyarakat yang memang tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, kiranya kita perlu ada kewaspadaan dini ketika kita sudah mengetahui mengetahui ancaman tadi, AGHT tadi, kita perlu menanamkan kewaspadaan dini, yaitu berupa serangkaian atau upaya tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Nah, saya mau tanya, kira-kira teman-teman di lingkup penelitian ada gak kewaspadaan dini teman-teman terhadap satu ancaman yang mengancam sebuah riset? Oke, Ada, Pak. ada. Coba Mas Noval, silakan Mas Noval. Izin menjawab, mungkin kalau dalam bidang riset mungkin ide-ide ataupun hasil data mungkin yang harus dijaga sebelum kita publish, ya. Itu salah satu bentuk ancaman, jadi kita harus jaga dulu sebelum kita publish, seperti itu. Harus kita jaga dulu data-data mana nih? Data-data primer atau Data-data hasil penelitian dan juga ide itu kan yang susah, ya, Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Mas Canggi sudah open mic, silakan Mas Canggi. Oh, saya ya. Oke. Baik. Nggak sengaja teropen, Pak. Ya baik, kalau dari saya ya
selain tadi Mas Novel sudah sampaikan, ancaman yang lain juga termasuk ini Pak, lebih ke sampling seperti itu. Karena saya kan juga risetnya tentang nano ya, teknologi nano. Jadi di teknologi tersebut sampel-sampel yang sensitif, kemudian terhadap lingkungan sekitar. Kalau orang di sekitar kita tidak hati-hati, itu sangat sangat mempengaruhi terhadap hasil riset yang nantinya kita peroleh seperti itu, Pak. Ya, ya. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk sesi kali ini karena kita punya waktu cuma sedikit nih ya, sedikit sekali. Kita mudah-mudahan bisa tersampaikan. Saya izin. Iya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Canggi dan juga Mas Nopal mengenai kewaspadaan dini kita ya di bidang riset, dan kita pun juga harus bisa menjaga kesehatan jasmani kita. Harus bisa menjaga kesehatan jasmani kita karena ketika kita mau mau melakukan aktivitas yang memang memerlukan tenaga ataupun yang memerlukan pemikiran, hendaknya kita menjaga 9 pola hidup sehat ya. Ini menurut BNN, dengan berolahraga, bisa juga makan sayur, karena kalau tidak makan sayur nanti darah ya, partikel-partikel darah yang ada di kita ini bisa terhambat ya, dan mungkin bisa serat-serat yang harusnya bisa menghambat peredaran darah kita bisa menjadi lancar ya. Terus juga memakan buah, terus tidur tepat waktu. Nah, ini mungkin biasanya bagi para periset khususnya ketika sudah dikejar deadline, ini mungkin bisa sampai begadang gitu ya, bisa sampai larut, bahkan tidak tidur dalam 1 hari. Ini perlu dijaga juga. Terus juga bisa untuk bangun pagi, minum air putih yang banyak ya, minimal 2 liter. Terus juga makan secara teratur ya, jadi sarapan, terus juga makan siang dan juga makan malam. Terus juga mengurangi gula, karena sumber daripada penyakit itu mungkin diawali dengan gula. Terus juga bijak dalam memilih cemilan. Nah, biasanya ketika kita sedang di kantor ya, ini ada aja nih apa sih bisikan-bisikan, wah ini kayaknya gorengan lebih enak ya daripada sarapan yang lain gitu. Jadi makan gorengan ya 1-2 mungkin nggak masalah, tapi ketika makannya berlebihan, ini yang akan menjadi masalah buat diri kita, karena banyaknya minyak pun juga akan mempengaruhi daripada sistem yang ada di tubuh kita. Untuk kesehatan mental pun juga teman-teman juga perlu menjaga, terutama untuk saat ini ya, kurangi stresnya. Jadi teman-teman bisa mengenali dan menghindari pemicu stresnya. Jangan sampai tugas-tugas yang sekarang ini teman-teman dapatkan bisa memicu stres gitu ya. Wah, ini karena latsar nih, takutnya nggak lulus atau nggak ngulang atau bagaimana. Itu bisa membuat teman-teman jadi stres gitu. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang kedua, merubah kebiasaan buruk ya ketika stres, terus juga melakukan atau meluangkan waktu untuk relaksasi atau untuk bersantai, dan juga harus selalu berpikir positif. Nah, tetap happy selama di kantor ya teman-teman ya. Tetap happy selama mengikuti kegiatan latsar ya. Jangan sampai ya itu tadi, teman-teman stres, teman-teman mengganggu pemikirannya dengan tugas-tugas yang ada, dan juga malah tidak kelar tugas-tugasnya. Nah, ini jangan sampai, karena latsar ini hanya kalau menurut saya hanya sebagian kecil daripada tugas teman-teman yang nantinya akan dilakukan di pusat-pusat riset yang teman-teman sekarang tempatkan ya.
Nah, ketika kita nanti ada kegiatan luring, ya mungkin ini nanti akan diperkenalkan ya pergerakan-gerakan PBB. Ini saya spill saja untuk gerakan. Persiapan penjagaan PBB perorangan. Posisi menghadap ke kamera dengan posisi istirahat. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, Anda putar. Anda putar sikap istirahatnya. Putar balik kanan. Ya, kembali putar balik kanan. Posisi istirahat. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Ya, teman-teman perhatikan di sini ya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tangannya ya, terus pandangannya. Ini tolong diperhatikan dan nanti teman-teman bisa dipelajari. Ini video ada di YouTube ya, teman-teman ya, ada di YouTube. Silakan teman-teman cari dan bisa teman-teman pelajari secara asinkronis. Untuk keprotokolan sendiri, keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam upacara atau acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Nah, ini teman-teman ketika kemarin mungkin pas saat apa ya, pelantikan CPNS itu secara online atau secara offline, teman-teman? Offline. Offline ya? Offline. Offline. Nah, secara offline. Nah, ketika teman-teman mengikuti secara offline, itu pasti ada tim protokol dari Biro SDM kalau tidak salah yang mengatur bagaimana tempat duduk, baik itu tempat duduk peserta, tempat duduk pejabat-pejabat di lingkungan BRIN ya, gitu. Siapa yang berada di tengah, siapa yang mendampingi Pak Kepala, itu akan ada bentuknya. Nah, begitupun juga ketika acara kenegaraan, teman-teman. Acara kenegaraan, ketika presiden berjalan, siapa yang akan mendampinginya. Ketika ada wapres, wapres itu selalu berada di belakang presiden. Begitupun juga menteri-menteri yang mendampinginya itu akan selalu ada di belakang presiden. Nah, ketika duduk, ketika ada pertemuan bilateral, ini pun juga akan diatur oleh tim keprotokolan istana, di mana Presiden Indonesia harus duduk pada posisinya dan tamu negara berada pada posisinya. Ya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Nah, nanti mungkin pas saat di acara luring nanti akan lebih detail dijelaskan oleh teman-teman yang menjadi fasilitator di sana nanti. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar semua kegiatan baik acara kenegaraan atau acara resmi pemerintahan bisa dilaksanakan secara seragam, tertib, lancar, dan hikmat sesuai dengan keprotokolan tadi ya, teman-teman ya. Jadi pun juga kalau seandainya teman-teman diundang oleh presiden ke istana gitu ya, ini pasti teman-teman akan dihubungi terlebih dahulu oleh sekretariat presiden dan dikasih tahu tata caranya dan penggunaan bajunya pun juga akan diinformasikan oleh sekretariat kepresidenan. Dan biasanya orang-orang yang masuk ke dalam istana untuk bisa bertemu presiden ini akan
bukan diwajibkan, tapi apa ya namanya, kalau bukan diwajibkan, tapi memang mereka selalu menggunakan seragam atau baju batik lengan panjang seperti itu ya, yang sudah seperti itu gitu. Nah, ini etika dan etiket ini saya rasa tidak perlu dibahas, dan ini kearifan lokal seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya Indonesia ini memiliki keanekaragaman kearifan lokal ya. Kalau di Bali itu ada sistem subak ya, di mana sawah-sawah itu dialiri dengan air dari atas ke bawah, terus juga di pegunungan lereng Merapi ya, di pegunungan lereng Merapi ini ada ketika ada wedus gembel ya, ketika ada wedus gembel ini ada salah satu kearifan lokal yang saya juga baru tahu ya, ternyata bambu petung bambu yang besar ya, tahu ya teman-teman ya, bambu yang besar itu dapat menyelamatkan atau dapat melindungi kita dari semburan wedus gembel gitu. Nah, ini juga mungkin itu yang menyampaikan itu adalah teman-teman SMA di apa waktu itu ada LKIR ya. Ada LKIR, nah mungkin perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lebih jauh lagi. Dan kita mungkin di setiap kitanya ada silaturahmi, ini juga merupakan salah satu kearifan lokal di mana kita juga budaya cium tangan ya, budaya cium tangan ini nggak ada di luar selain Indonesia teman-teman ya. Ini juga salah satu kearifan lokal kita yang memang masih terjaga hingga saat ini. Nah, ini aksi bela negara ya, aksi bela negara ini berdasarkan Impres nomor 7 tahun 2018 ini memberikan amanat dan perintah dari Presiden tentang aksi gerakan nasional bela negara yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap sosialisasi, tahap harmonisasi, tahap sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi. Yang kedua tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, dan yang ketiga tahap aksi gerakan ya. Nah, ini semuanya jika kita sandingkan dengan SWOT, nah ini akan terlihat di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, peluang kita itu apa, dan ancaman yang akan mengancam negeri ini apa, ini bisa kita petakan. Baik, kita sudah memasuki sesi terakhir, tugas ya. Tugas yang pertama rencana aksi kesiapsiagaan bela negara ya, tugasnya yaitu pertama mendeskripsikan kondisi saat ini, kondisi bangsa dan saat ini, kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara di instansi, mohon maaf di instansi ya, di instansi teman-teman, di pusat riset masing-masing ya. Mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara di instansi teman-teman. Terus melakukan telaah untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, misal dengan menggunakan analisis SWOT dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara. Terus merekomendasikan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara di instansi terpilih, ya, di instansi teman-teman ya. Dan ditulis di dalam kertas A4 maksimal 5 halaman, fontnya 11, spasi 1,5, format filenya PDF, dan dikumpulkan di Kolabjar ini hari Jumat Jumat 3 Mei jam 23.59 ya teman-teman ya. Terus untuk tugas yang keduanya, untuk tugas individu yang keduanya, learning journal ya, learning journal yang ketiga ini formatnya sama dengan learning journal 1 dan 2 ya. Pengumpulannya ini hari Kamis 2 Mei jam 23.59. Jadi teman-teman habis ini mungkin bisa langsung mengerjakan learning journalnya yang kurang lebih berapa menit ya? 3 atau 5 menit ya, kurang lebihnya segitu ya. Terus untuk penugasan kelompok, ini adalah penugasan video interview bela negara ya, dalam konteksnya manajemen riset ya teman-teman ya. Konteks riset dan inovasi, buat pernyataan terkait bela negara, kesiapsiagaan bela negara dalam konteks riset dan inovasi. Tentukan 3 narasumber periset yang berprestasi di BRIN ya. Di BRIN ya teman-teman. Jadi bisa lintas PR, bisa lintas generasi, mau itu yang junior maupun yang senior. Gitu. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman bisa mewawancarai Pak LTH
gitu ya. Syukur-syukur bisa mewawancari Pak LTH gitu atau Pak Wakanya gitu ya. Ini akan sangat menarik gitu. Terus kriteria penilaiannya ketepatan pembahasan secara substansi, kualitas materi, kualitas analisis dan kesimpulan kelompok, dan juga estetika videonya. Filenya MP4, tapi kalau sudah dikirim ke YouTube itu sudah linknya saja yang dikirim ya. Linknya saja yang dikirim. Ini pengumpulannya hari Sabtu 4 Mei jam 23.59. Baik, terkait penugasan ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Izin Bapak bertanya. Ya, silakan Mbak Evi. Untuk tugas kelompok, Pak, yang tentukan 3 narasumber periset yang berprestasi di BRIN, ini ada lintas generasi senior dan junior. Apakah boleh kita mewawancarai teman yang satu CPNS untuk juniornya, Pak? Atau boleh senior semua? Terima Boleh, kasih, boleh, Pak TP. boleh, boleh. Yang juniornya boleh teman yang junior, tapi yang berprestasi ya, Mbak Happy ya. Misalnya ketika dia sudah memiliki paten atau dia sudah memiliki apa jurnal Scopus ya. Mungkin teman-teman kalau Scopus mah udah gampang ya, gitu. Paling paten atau apa gitu ya, yang memang diakui gitu. Syukur-syukur kalau memang teman-teman bisa mewawancarai yang kemarin tuh yang profesor riset itu kan masih ada yang muda ya, profesor riset yang kemarin dilantik gitu. Ini akan sangat menarik ya buat karya teman-teman dan juga buat menginspirasi teman-teman nantinya. Gitu ya Mbak Happy ya. Baik, terima kasih Pak TB. Ya, sama-sama Mbak Happy. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya izin sebelum kita tutup ya, ada satu video atau satu itu yang akan saya sampaikan ke teman-temannya. Ini sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan teman-teman menjadi agen perubahan. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur. Ya, ini adalah salah satu wasiat dari Presiden Soekarno, Presiden kita yang pertama, di mana beliau menyampaikan bahwasanya kejarlah ilmu, namun ilmu itu bukan hanya untuk kamu atau untuk kita, tapi ada untuk anak cucu kita. Nah, silakan teman-teman nantinya bisa mengembangkan kompetensi teman-teman, ya, dibagi ilmunya, diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Syukur-syukur memang teman-teman bisa mendistribusikannya kepada akademisi-akademisi yang memang nantinya potensial untuk bisa mewujudkan Indonesia emas ke depannya. Ya, kalau tadi di pusat riset fisika kuantum sudah ada kolokvium ilmiah, mungkin bisa ditiru atau bisa menjadi studi banding buat pusat riset lainnya. Baik, terima kasih dari saya terkait penugasan tadi ya. Nanti untuk template-nya yang rencana aksi ini bisa di mana ya? Saya mau kirim kemana ya kira-kira ya teman-teman ya? Untuk template-nya atau di sini boleh di chat ya?
Di chat Boleh, ya, Pak. Boleh, Pak. boleh di Boleh. chat ya. Boleh di chat ya, di chat. Sebentar saya cari dulu. Eh, template-nya ini. Baik, saya kirim dan silakan lanjut ditutup ya, karena pertemuan kita sudah habis pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti secara luring dan ada fasilitator yang lain yang memang nantinya akan membimbing teman-teman ya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salam. TB. Ini ditutup. Silakan ditutup Mbak Happy. Baik, terima kasih Pak. Duduk siap gerak. Lapor 9 orang peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN Angkatan 4 kelas B tahun 2024 telah menerima materi. Bubarkan. Siap bubarkan. Kepada Bapak Muhammad Naufal, dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman dan pemateri yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Naufal. Ini langsung dibubarkan atau bagaimana Pak? Ya, dibubarkan ya. Boleh. Mungkin ada pesan dari panitia Mbak Niken mungkin. Oh ya, Bu Niken, Pak Bimo. Halo Mbak Niken. Sepertinya nggak ada ya kayaknya. Sepertinya tidak ada. Silakan ditutup saja Mbak Happy. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak TB Suarsono, dan panitia kita, Ibu Niken, dan semua teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran Zoom hari ini. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya teman-teman ya. Semangat, Sampai Pak. dengan Terima kasih latsar Pak TB. selesai ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, TB. Pak. Saya doakan Terima kasih, semua Pak. yang ada di sini lulus semua. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Pak. Amin. Terima kasih Baik, Bu terima Niken. kasih. Izin Saya izin dulu, live ya. Pak. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi template-nya sudah saya kirim ya di Sudah, Pak. itu Sudah, ya. Pak. Izin live ya. Siap Pak. Siap, Pak. Mungkin izin live. Boleh. Mungkin